Virus adalah lawan kita. Virus adalah setan. Dan itu adalah musuh kita bersama. Alkitab mengajarkan kita pada saat ini bagaimana cara menghadapi musuh. Supaya musuh tidak menguasai kita. Atau hari-hari ini yang disebut dengan virus corona atau virus yang lain. Tentu semua penyakit bisa mematikan. Kita kembali kepada Alkitab. Bagaimana cara menerima pertolongan dan perlindungan Tuhan dari musuh. Dan sehingga kita berkemenangan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang seterusnya. Di dalam firman Tuhan pada saat ini yang saya sampaikan kepada kita, judulnya ialah bagaimana Yosafat menghadapi satu ketakutan di mana orang menyerang pemerintahan pada waktu Yosafat berkuasa. Kita baca ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ini adalah musuh. Ini adalah lawan. Ini adalah pembunuhan. Ini adalah kematian. Mereka memberitahukan kepada Yosafat, ada orang yang mau berperang membunuh, menghancurkan bangsa kita. Hari-hari ini tidak boleh kita berkata, virus tidak ada apa-apanya. Ya, bagi kita yang beriman, karena di atas semuanya yang berkuasa adalah Roh Tuhan Yesus Kristus. Karena roh yang ada padamu, roh yang ada padaku bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Termasuk setan iblis, termasuk virus. Dan tentu bagian kita juga harus berjaga-jaga, mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan. Karena itu juga adalah hikmat yang diberikan Tuhan untuk melindungi kita. Tapi di atas semuanya itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, kepada anak-anak kita, dan kepada keluarga semua. Orang datang kepada Yosafat. Orang datang mau berperang, menyerang kita. Tuanku, kata orang yang membawa kabar ini. Lalu ayat yang keempat dalam 2 Tawarik pasal 20. Bagaimana respon Yosafat? Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat takut. Begitu diberitahukan ada musuh, ada yang mau berperang, adalah bisa diartikan arti kata lain, pembunuh, pemusnah. Yosafat tidak berkata, gampang. No. Tapi Yosafat takut. Wajar kalau kita secara manusiawi menghadapi virus yang mematikan dan penyakit-penyakit yang lain. Wajar kita takut. Tetapi di dalam ketakutan itu jangan kita hidup di dalamnya. Karena ada kehidupan yang diberikan kepada kita. Ada kuasa yang diberikan kepada kita untuk menghancurkan kematian tersebut. Yosafat menjadi takut dan dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Hari-hari ini dalam situasi keadaan yang kita hadapi, saya mau menghimbau dan mendorong kita. Mari dekat dengan Tuhan. Mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari sembah Tuhan. Mari percayai firman Tuhan. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari perkatakan perkataan-perkataan iman. Lindungi diri saudara dalam hadirat Tuhan.
Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ini yang dilakukan Yosafat. Langkah pertama, dia mencari Tuhan dan menyerukan kepada bangsa Yehuda untuk berpuasa, merendahkan diri, untuk berdoa. Karena hanya itu yang mampu melawan musuh, yang mampu menghancurkan kuasa iblis. Dengan mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, berpuasa, merendahkan diri, mengosongkan diri di depan Tuhan, mohon kasih Tuhan, maka Tuhan bekerja. Karena ada orang yang merendahkan diri, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Ayat selanjutnya, langkah pertama dia mencari Tuhan. Jangan hari-hari ini kalau kita menghadapi segala sesuatu, bukan Tuhan yang kita cari, justru yang lain kita cari di luar Tuhan. Itu malah membuat semakin buruk keadaan kita. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, kepada saudara, hari-hari yang kita hadapi, ketakutan, kesedihan, tangisan, di mana-mana kita dengar, dekatlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan, rendahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan sanggup bekerja kepada kita, kepada keluarga kita. Karena firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang berkuasa. Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bagaimana cara Yosafat menghadapi musuh. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Dia mengakui kuasa Tuhan. Di waktu kita mencari Tuhan, dekat kepada Tuhan, maka iman kita semakin kuat. Maka itu yang memberikan kekuatan kepada kita, iman yang kuat terhadap Tuhan, mempercayai Tuhan, memperkatakan kuasa Tuhan, membangun tubuh kita dengan perkataan-perkataan yang membangun berdasarkan firman. Ini yang mereka lakukan dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi penyakit. Mencari Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, mempercayai, mengimani, berkumpul berdoa. Saudara tidak bisa berjalan sendiri, saya tidak bisa berjalan sendiri. Mari bersama-sama keluarga, bersama-sama jemaat berdoa bersama, memohon pertolongan Tuhan di dalam keluarga kita, kepada kita, dan kepada bangsa kita, di daerah kita masing-masing. Mari berkumpul bersama. Mengapa? Karena di situ ada kuasa Tuhan dicorahkan di dalam kesehatian. Ini yang dilakukan Yosafat bersama dengan umat, sehingga mereka menerima kemenangan, bebas dari kematian. Saudaraku, mari datang kepada Tuhan Yesus, dekat kepada Tuhan. Mari cari Tuhan. Hari-hari ini adalah kesempatan yang indah kepada kita untuk mencari, mendekat kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan yang kita hadapi. Tuhan mau berkenan kepada saudara dan kepada kita semua. Datanglah, percayalah, Tuhan pasti melindungi saudara dan kita semua. Langkah yang pertama, mereka mencari Tuhan, berpuasa dan berkumpul berdoa. Langkah yang kedua, mereka tetap fokus kepada Tuhan, tetap mempercayai kuasa Tuhan. Ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Laskar yang besar, mereka berkata di hadapan Tuhan, kami tidak tahu bagaimana cara kami melawan, menghancurkan. Tapi ini yang kami tahu Tuhan, kami hanya mau percaya kepadamu, tertuju mata kami kepadamu, bahwa Engkau sanggup berperang, sanggup menolong kami,
Ini kami Tuhan. Maka di waktu itulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Akan bekerja di dalam rumah tangga kita. Ada perlindungan. Di mana musuh kita tidak bisa menembus kita. Di mana musuh kita yaitu virus, penyakit tidak bisa menembus kita. Mengapa? Karena ada perlindungan di dalam tubuh, dalam rumah tangga kita. Mengapa? Karena kita mempercayai Tuhan. Karena mata kita tertuju mengakui kedaulatan Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, mereka menerima kemenangan, bebas dari kematian. Mereka mempercayai apa yang disampaikan Tuhan dan apa yang disampaikan hamba Tuhan. Mereka patuh bersehati dan mereka mulai bersemangat menyembah Tuhan, menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memasyhurkan Tuhan. Maka mereka menerima kemenangan, musuh-musuh mereka terpukul kalah oleh kepatuhan dan ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-22 dimulai dari ayat yang ke-20. Bagaimana cara pemerintahan Yosafat dan umat Tuhan menerima kemenangan sehingga musuh terpukul kalah. Ayat yang ke-20 saya akan bacakan kepada kita. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Percayalah kepada Tuhan maka kamu akan teguh, kamu akan kuat, imun kita akan kuat. Dan percayalah kepada hamba-hamba Tuhan, nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil dalam kepatuhan, mendatangkan keberhasilan, mendatangkan kehidupan, mendatangkan kesembuhan, kemenangan. Dan ayat yang ke-21 saya akan bacakan kepada kita. Ayat yang ke-21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kasih setia Tuhan tidak hanya berhenti pada hari ini atau besok, tapi selama-lamanya kasih Tuhan akan mengalir kepada saudara, mengalir kepada keluarga, mengalir kepada kita semua yang dapat memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemenangan. Dan ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Musuh mereka terpukul kalah. Musuh tidak bisa menembus mereka. Penyakit yang dapat membunuh jiwa, yang dapat menyerang mereka. Hari-hari ini apa yang menyerang kita? Virus corona. Apa saja, penyakit apa saja yang membuat kita ketakutan hari-hari ini. Ketika kita bersorak, menyembah Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, percaya kepada Tuhan, merendahkan diri, datang kepada Tuhan Yesus, itu akan dikalahkan dan kita akan menerima kemenangan. Kita bebas dari semuanya itu. Firman Tuhan berkata satu ayat lagi dan saya akan berdoa bagi kita. Dalam Yeremia pasal 1, saya akan bacakan kepada kita. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, "Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Pasti penyerangan ada. Mereka akan menyerang kita. Penyakit pasti ada. Virus corona ada. Tapi Tuhan berfirman bagi orang yang percaya kepadanya,
Mereka menyerang engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Mengapa? Kita akan terlindung karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Semoga ini menjadi bekal dan kekuatan bagi kita semua. Dan doa saya, semoga kita semua hidup dalam perlindungan Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Bapa, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini yang saya sampaikan. Yang sakit, sembuhkan mereka. Dan yang terikat, bebaskan mereka dari dosa. Sakit penyakit, baik virus apa, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh mereka. Dan Tuhan, aku berdoa, berkati dan lindungi umat-Mu. Biarlah hati mereka dipenuhi dengan hati yang rindu haus untuk datang kepadamu.